Bayangkan sebuah peradaban raksasa. Tubuh mereka tinggi, menjulang, kekuatan mereka tak tertandingi. Mereka membangun istana megah di padang pasir, menyebutnya surga di dunia. Namun satu kesombongan kecil mengundang murka dari langit, dan dalam hitungan hari seluruh kejayaan itu hilang seperti tak pernah ada. Dalam sejarah umat manusia ada kisah-kisah yang mengguncang jiwa. Kisah ini datang dari Al-Quran tentang sebuah kaum yang diberi kekuatan luar biasa, umur panjang, dan kemakmuran yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka adalah kaum Ad, dan pemimpin mereka, seorang raja raksasa, menjadi simbol kekuasaan, kesombongan, dan kehancuran. Inilah kisah luar biasa, kisah kaum raksasa kaum Ad, kesombongan dan keadilan ilahi yang tak pernah gagal. Kaum Ad bukan sekadar sebuah bangsa yang hidup dan berlalu seperti kebanyakan umat manusia lainnya. Mereka adalah simbol kekuatan mentah yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Manusia-manusia dengan tubuh tinggi menjulang, tulang besar, dan otot yang seakan dipahat langsung dari batu. Langkah kaki mereka mengguncang tanah, suara mereka berat dan menggelegar, dan kehadiran mereka saja sudah cukup membuat kaum lain merasa kecil dan tak berarti. Dalam ingatan sejarah mereka dikenang sebagai generasi raksasa yang kekuatannya melampaui batas nalar manusia biasa. Mereka tinggal di wilayah bernama Al-Ahqaf, hamparan bukit pasir yang luas, keras, dan mematikan bagi kebanyakan makhluk hidup. Gurun itu panas di siang hari, dingin menusuk di malam hari, dan nyaris tak mengenal belas kasihan. Namun kaum Ad justru tumbuh subur di sana, seolah alam tunduk pada keberadaan mereka. Di tempat yang seharusnya melemahkan manusia, kaum Ad justru membangun kejayaan, menjadikan padang pasir sebagai panggung untuk memamerkan kekuatan mereka kepada dunia. Allah menganugerahi kaum Ad bukan hanya tubuh yang luar biasa, tetapi juga umur panjang dan kemampuan fisik yang membuat mereka seakan hidup di atas batas manusia lain. Batu-batu raksasa yang tak sanggup digeser oleh banyak orang, mereka angkat seolah hanya benda ringan. Tebing-tebing dipahat menjadi rumah, tanah keras dibentuk menjadi kota, dan apa yang tampak mustahil bagi kaum lain menjadi pekerjaan rutin bagi tangan-tangan mereka yang perkasa. Bangunan yang mereka dirikan bukan sekadar tempat berlindung dari panas dan badai. Rumah-rumah mereka besar, kokoh, dan megah, dengan pilar-pilar tinggi menjulang ke langit seakan menantang awan. Setiap bangunan adalah pernyataan, bukan kebutuhan. Mereka membangun bukan karena perlu, tetapi karena ingin menunjukkan bahwa kekuatan mereka tak berbatas dan tak akan pernah runtuh oleh waktu. Sedikit demi sedikit, kekuatan itu berubah menjadi keyakinan yang berbahaya. Kaum Ad mulai percaya bahwa tidak ada apapun di bumi yang dapat mengalahkan mereka. Angin, hujan, panas, dan keringnya gurun dianggap musuh kecil yang selalu berhasil mereka taklukkan. Alam, dalam pandangan mereka, hanyalah sesuatu yang bisa dipaksa tunduk oleh otot dan kecerdikan manusia. Dalam kehidupan sosial mereka, ukuran kemuliaan bukanlah akhlak, bukan pula kebijaksanaan, melainkan kekuatan. Siapa yang paling besar tubuhnya, paling kuat pukulannya, dan paling ditakuti, dialah yang paling dihormati. Rasa belas kasih dianggap kelemahan, sementara kerendahan hati dianggap tanda ketidakmampuan. Kekuasaan lahir dari rasa takut, dan rasa takut menjadi fondasi peradaban mereka. Anak-anak kaum Ad tumbuh dengan kisah-kisah kejayaan leluhur mereka. Sejak kecil, mereka diajarkan bahwa mereka adalah kaum unggulan karena kekuatan fisik yang diwariskan, bukan karena ketaatan kepada Tuhan. Kisah tentang Tuhan hanya terdengar seperti dongeng masa lalu yang tidak relevan dengan kenyataan kejayaan yang mereka lihat setiap hari di depan mata. Keyakinan itu semakin mengeras ketika mereka melihat kaum-kaum lain di sekitar wilayah mereka hidup dalam ketakutan. Nama Ad disebut dengan suara gemetar, dan kehadiran mereka cukup untuk membuat bangsa lain menundukkan kepala tanpa perlawanan.
Mereka jarang perlu berperang karena reputasi kekuatan mereka sudah cukup untuk mematahkan semangat siapapun yang berniat melawan. Dalam kesombongan itu, kaum Ad mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Jika Tuhan benar-benar Maha Kuasa, mengapa mereka dibiarkan begitu kuat dan berjaya? Mereka menganggap kekuatan sebagai bukti bahwa mereka berada di pihak yang benar, tanpa menyadari bahwa kekuatan bisa menjadi ujian paling berbahaya bagi manusia. Sedikit demi sedikit, tanpa mereka sadari, setiap pilar tinggi yang mereka bangun berubah menjadi tugu kesombongan. Setiap istana megah menjadi saksi bisu betapa mereka meyakini bahwa peradaban merekalah puncak sejarah manusia. Mereka berdiri di titik tertinggi kejayaan tanpa sadar bahwa puncak adalah tempat paling dekat dengan kejatuhan dan bahwa kekuatan tanpa syukur hanyalah undangan menuju kehancuran. Di tengah puncak kesombongan kaum Ad dan megahnya surga palsu yang mereka bangun, datanglah seorang lelaki yang berbeda dari yang lain. Ia tidak membawa pasukan, tidak pula menunjukkan kekuatan fisik seperti para pembesar Ad. Ia datang hanya dengan keyakinan yang teguh dan kata-kata yang jujur. Dialah Nabi Hud alaihi salam, utusan Allah yang diutus kepada kaumnya sendiri, kaum yang mengenalnya sejak lama. Nabi Hud bukan orang asing bagi mereka. Ia lahir, tumbuh, dan hidup di tengah kaum Ad. Mereka mengetahui nasabnya, mengenal akhlaknya, dan tak pernah menemukan cacat dalam kejujurannya. Namun justru karena kedekatan itulah dakwahnya terasa paling mengusik. Ia tidak datang sebagai musuh dari luar, melainkan sebagai pengingat dari dalam, yang membuka luka kesombongan yang selama ini mereka tutupi dengan kemegahan. Dengan suara yang tenang, namun penuh ketegasan, Nabi Hud menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah. Ia mengingatkan bahwa kekuatan yang mereka banggakan bukanlah milik mereka sendiri, melainkan anugerah yang bisa diambil kapan saja. Ia meminta mereka meninggalkan penyembahan kepada berhala dan menghentikan kesombongan yang telah membutakan hati mereka. Seruannya sederhana, tetapi maknanya mengguncang fondasi peradaban Ad. Namun kata-kata itu justru memicu kemarahan. Para pembesar dan penasihat raja merasa terancam, bukan secara fisik, tetapi secara ideologis. Dakwah Nabi Hud dianggap berbahaya karena meruntuhkan keyakinan bahwa manusia adalah penguasa mutlak atas dirinya sendiri. Jika mereka menerima seruan itu, maka seluruh bangunan kesombongan yang selama ini mereka agungkan akan runtuh dari dalam. Mereka mulai mengejek Nabi Hud. Ia dituduh gila, dianggap kehilangan akal karena berani menentang keyakinan nenek moyang. Mereka berkata bahwa tidak ada satupun tanda yang membuktikan kebenaran ucapannya. Dalam pandangan mereka, kebenaran harus terlihat dalam bentuk kekuatan, bukan nasihat dan peringatan tentang sesuatu yang tak kasat mata. Raja kaum Ad pun memandang Nabi Hud dengan penuh penghinaan. Baginya, seorang utusan Tuhan seharusnya datang dengan kekuasaan dan mukjizat yang bisa langsung menundukkan manusia. Ia tidak mampu menerima bahwa kebenaran bisa disampaikan dengan kelembutan dan kesabaran. Kesombongan membuatnya tuli terhadap peringatan, dan kekuasaan membuatnya merasa kebal dari akibat. Meski ditertawakan dan diancam, Nabi Hud tidak berhenti menyampaikan risalahnya. Ia mengingatkan bahwa Allah Maha Pengasih dan pintu taubat masih terbuka lebar. Ia menjelaskan bahwa azab bukan tujuan, melainkan akibat dari penolakan yang terus-menerus. Namun setiap peringatan justru dijawab dengan ejekan yang semakin kasar. Sebagian kecil dari kaum Ad mulai merasakan kegelisahan. Kata-kata Nabi Hud menyentuh hati mereka yang masih jernih. Namun ketakutan terhadap raja dan tekanan sosial membuat mereka memilih diam. Dalam peradaban yang memuja kekuatan, suara kebenaran sering kali tenggelam oleh sorak-sorai kesombongan.
Para pembesar akhirnya sepakat bahwa Nabi Hud harus dihentikan. Ia dianggap pengacau yang merusak stabilitas dan mengganggu kenyamanan surga palsu yang telah mereka bangun. Ancaman demi ancaman dilontarkan hingga pengusiran menjadi pilihan yang tak terelakkan. Namun Nabi Hud tetap teguh, menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah. Dengan hati yang penuh kesedihan, Nabi Hud menyaksikan kaumnya menutup telinga dari kebenaran. Ia tahu bahwa setiap penolakan membawa mereka semakin dekat pada kehancuran. Namun sebagai seorang nabi, tugasnya hanyalah menyampaikan, bukan memaksa. Dan ketika peringatan telah disampaikan berulang kali, saat itulah takdir mulai berjalan menuju babak yang paling mengerikan. Penolakan kaum Ad terhadap Nabi Hud tidak berlalu tanpa tanda. Perlahan, sesuatu mulai berubah di negeri mereka. Langit yang biasanya cerah menjadi asing, tanah yang dulu mereka banggakan mulai kehilangan kesuburannya, dan hujan yang selama ini menopang kehidupan mereka tiba-tiba berhenti turun. Musim kering berkepanjangan melanda, membuat bumi merekah dan sumur-sumur mengering. Namun alih-alih introspeksi, mereka justru semakin keras kepala. Nabi Hud kembali mengingatkan bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar fenomena alam. Itu adalah peringatan, kesempatan terakhir agar mereka kembali kepada Allah sebelum segalanya terlambat. Ia berbicara tentang akibat kesombongan, tentang Tuhan yang Maha Kuasa atas angin dan hujan, atas hidup dan mati. Namun kata-kata itu dianggap sebagai upaya menakut-nakuti, bukan sebagai kebenaran yang harus direnungkan. Ketika awan hitam akhirnya muncul di langit Al-Ahqaf, kaum Ad justru bersorak gembira. Mereka melihatnya sebagai pertanda keselamatan, bukan ancaman. Setelah masa panjang kekeringan, awan itu mereka anggap sebagai rahmat yang akan mengembalikan kejayaan. Tawa dan kegembiraan terdengar di seluruh negeri, sementara Nabi Hud memandang langit dengan hati yang berat. Awan itu bukan awan biasa. Ia bergerak perlahan, berat, dan membawa hawa yang dingin dan asing. Namun kaum Ad terlalu sibuk dengan harapan palsu mereka untuk menyadari firasat buruk yang menyelimuti udara. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka tunggu sebagai hujan kehidupan sejatinya adalah awal dari kehancuran. Lalu angin itu datang, bukan angin biasa, melainkan angin yang dingin, keras, dan tak kenal ampun. Ia bertiup dengan kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Angin itu menerjang siang dan malam, merobohkan bangunan, mencabut pohon, dan mengangkat tubuh-tubuh raksasa kaum Ad, seolah mereka tak lebih dari daun kering. Istana-istana megah yang dibangun dengan penuh kesombongan runtuh satu persatu. Pilar-pilar tinggi yang dulu mereka banggakan patah dan terhempas ke tanah. Tidak ada benteng yang mampu menahan amukan angin itu. Tidak ada kekuatan fisik yang sanggup melawannya. Raja kaum Ad yang pernah membanggakan dirinya sebagai yang terkuat pun tak berdaya menghadapi satu perintah dari langit. Hari demi hari, angin itu terus menghantam tanpa henti. Kaum Ad berlarian mencari perlindungan, namun tidak ada tempat bersembunyi dari ketetapan Allah. Jeritan memenuhi udara, menggantikan tawa dan kesombongan yang dulu memenuhi negeri itu. Mereka yang pernah merasa paling aman, kini merasakan ketakutan yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Ketika angin itu akhirnya berhenti, negeri Al-Ahqaf berubah menjadi hamparan sunyi. Tidak ada lagi kota, tidak ada lagi istana, dan tidak ada lagi peradaban yang pernah mereka banggakan. Yang tersisa hanyalah jasad-jasad kosong yang bergelimpangan di padang pasir, seakan batang-batang pohon yang tumbang tanpa kehidupan. Kaum Ad yang pernah berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" kini lenyap tanpa jejak kejayaan. Nama besar mereka tidak menyelamatkan, kekuatan mereka tidak menolong, dan surga palsu yang mereka bangun runtuh bersama kesombongan mereka. Sejarah mencatat mereka bukan sebagai kaum terkuat, tetapi sebagai kaum yang dibinasakan karena keangkuhan.
Nabi Hud dan orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka menyaksikan kehancuran itu dengan hati yang penuh pelajaran. Bukan rasa puas yang mereka rasakan, melainkan kesadaran bahwa azab adalah akibat dari pilihan manusia sendiri ketika kebenaran ditolak dan kesombongan dipelihara. Kisah Raja kaum Ad bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Ia adalah cermin bagi setiap zaman. Ketika manusia membangun kehidupan seolah-olah ia tidak akan pernah kembali kepada Tuhan, ketika kekuatan dan kemajuan dijadikan alasan untuk meremehkan peringatan, saat itulah sejarah mulai mengulang dirinya. Kesombongan selalu terlihat indah di awal, tetapi selalu berakhir dengan kehancuran, dan Allah tidak membutuhkan pasukan besar untuk meruntuhkan manusia. Cukup dengan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang selama ini dianggap sepele, maka seluruh kejayaan bisa berubah menjadi debu. Inilah akhir kisah kaum Ad, sebuah peringatan bahwa kekuatan tanpa iman hanyalah ilusi, dan surga tanpa Tuhan hanyalah jalan menuju kebinasaan. Sejarah mereka telah berakhir, tetapi pesannya akan terus hidup bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran. Semoga dari kisah ini kita sadar bahwa kekuatan dan kejayaan hanyalah titipan, bukan alasan untuk sombong.